cara kita ngejalanin hidup itu sangat dipengaruhi oleh satu hal yang namanya mindset. So, ada 5 mindset fundamental yang harus kita tahu to live a meaningful life. Yuk kita bahas. Kita belajar 5 mindset ini dari ungkapan mesra Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan dalam Quran surat Asy-Syu'ara mulai dari ayat ke-78 sampai ke-82. Bagi saya teman-teman, ini rangkaian kalimat yang indah banget yang menunjukkan sebuah fondasi keyakinan dalam hidup yang juga harus kita punya. Ada 5 mindset. Mindset yang pertama di ayat ke-78, apa kata Nabi Ibrahim? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang menciptakan aku dan dialah Allah yang memberikan petunjuk kepadaku. Ini sebuah kesadaran seorang hamba bahwa kita ini ciptaan Allah, kita ini diurus sama Allah every moment, setiap saat. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, andaikan kamu tahu bagaimana cara Allah mengatur urusan hidupmu, maka hatimu pasti meleleh. Kenapa? Karena mengetahui betapa Allah itu begitu mencintai hambanya, mengurus hambanya setiap saat, dan hanya menginginkan kebaikan untuk hambanya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang menciptakan aku dan memberikanku petunjuk. Dialah yang paling tahu, dia yang paling ngerti isi hati kita. Kalau kita mau curhat, dialah sebaik-baiknya tempat curhat. Dia yang maha dekat, dia yang selalu mau dengerin kita, yang paling paham apa yang sedang kita rasa. Maka mindset pertama ini harusnya nganterin kita untuk punya keyakinan kalau kita mau ngadunya sama Allah. Kalau kita mau minta petunjuk, ya minta petunjuk sama Allah. Mau minta petunjuk sama siapa lagi? Itu mindset yang pertama. Mindset yang kedua, di ayat berikutnya, kata Nabi Allah Ibrahim, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberiku makan dan dialah Allah yang memberiku minum. Ini sebuah statement keyakinan atas jaminan rezeki. Ini penting banget. Kenapa? Karena banyak orang di zaman sekarang seakan-akan masih ketakutan, gak kebagian rezeki, masih banyak khawatirnya, gak yakin betapa rezeki itu dalam jaminan Allah. Padahal kata Allah, wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Binatang yang melata saja dalam jaminan Allah rezekinya. Apalagi kita manusia yang Allah ciptakan fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya bentuk. Maka harusnya kita tenang untuk yang sudah dijamin. Kalau kita mau khawatir, bukan mengkhawatirkan rezekinya, tapi khawatirlah nggak ada keberkahan yang menyertainya. Khawatirlah ikhtiar-ikhtiar kita, upaya-upaya kita menjemput rezeki itu nggak jadi amal soleh, tapi bernilai sia-sia. Itu yang harus kita khawatirkan. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberiku makan dan dialah Allah yang memberiku minum. Itu mindset yang kedua. Mindset yang ketiga, kata Nabi Allah Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Ini juga indah banget. Teman-teman, dalam hidup ini kita pasti merasakan yang namanya ujian. Kita pasti merasakan yang namanya cobaan dan macam-macam. Di antaranya ujian sakit, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah finansial. Itu pasti. Karena Allah bilang, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah pasti akan timpakan kita sedikit ketakutan, kekurangan, harta, jiwa, buah-buahan, dan lain sebagainya. Dan wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira buat mereka-mereka yang sabar. Mindset yang ketiga ini harusnya mendorong kita untuk kalau kita mau minta tolong, kita tolong sama Allah. Kenapa? Karena Allah yang bisa menyembuhkan kita, Allah yang bisa mengangkat segala persoalan hidup kita. Sakit fisik, sakit batin, luka batin, Allah yang bisa menyembuhkan itu semua. Allah yang bisa mengangkat beban-beban hidup, kesusahan-kesusahan kita. Allah yang menimpakan, dia yang bisa mengangkat. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jadi kadang-kadang masalah itu Allah hadirkan bukan untuk menguji kekuatan kita, tapi untuk menguji kita mau nggak kita minta tolong sama Allah. Ya, itu mindset yang ketiga. Mindset yang keempat,
Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dialah Allah yang mematikan aku dan dialah Allah yang akan menghidupkan aku kembali. Mindset yang keempat ini berbicara tentang clarity of purpose, tentang clear vision. Kesadaran bahwa ujungnya tuh bukan di dunia ini. Kita hidup di dunia ini sebentar, ujungnya kita bakal pulang nanti. Semua ini sementara. Sehat, sakit sementara, kaya, miskin sementara, dipuji, dicaci sementara. Makanya orang yang kuat mindset keempat ini, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tuh nggak akan sedih, dia tuh nggak akan takut. Karena sementara aja kok. Ya, pada akhirnya yang dia tuju adalah kehidupan yang lebih kekal setelah hidup di dunia ini. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan yang terakhir, yang kelima, kata Nabi Allah Ibrahim, walladzi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Dialah Allah yang sangat kuharapkan mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat. Masya Allah. Ini cita-cita bersahajanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim itu gak pernah bersandar dengan amal-amalnya. Dia gak pernah merasa berhak atas amal-amal solehnya. Dia tetap berharap rahmatnya Allah. Karena sejatinya yang paling kita butuhkan rahmatnya Allah. Kalau kita mau ngandelin amal-amal mana yang mau kita andalkan. Makanya kata Imam Syafi'i, orang yang mulia itu ciri-cirinya gak pernah merasa mulia, gak pernah merasa punya kemuliaan. Sebaliknya, orang yang gak merasa punya salah biasanya orang yang paling besar kesalahannya. Ini ciri-ciri orang beriman. Dalam harapnya ada rasa takut, dalam takutnya ada rasa harap. Ya. Dan ini juga jadi contoh buat kita untuk tidak berbangga dengan amal soleh. Kalaupun kita beramal, tujuannya merayu Allah agar Allah menurunkan karunia, kasih sayang, rahmatnya Allah. Dan kita nggak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Dalam Quran surat Az-Zumar ya, yang sangat populer, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam dosa. Ini mungkin kita yang dipanggil sama Allah, yang telah menghabiskan sisa usia kita dengan banyak maksiat. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Sungguh Allah mengampuni segala dosa. Ini sapaan penuh cinta yang begitu mesra menurut saya. Ya, kadang-kadang mungkin kita merasa amal-amal kita gak akan cukup untuk bisa menggapai rahmatnya Allah. Tapi ketahuilah, rahmatnya Allah akan selalu bisa menggapai kita. Ampunan Allah jauh lebih besar dari sebanyak apapun dosa-dosa kita. Ada sebuah doa yang diajarkan Rasulullah. Doanya begini. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Ya Allah, apabila amal-amalku ya Allah gak akan pernah cukup untuk bisa menggapai rahmatmu, tapi hamba yakin ya Allah, rahmatmu akan selalu bisa menggapaiku, karena rahmatmu ya Allah meliputi segala sesuatu. So, dalam rasa harap ada takut, dalam rasa takut ada rasa harap. Itu 5 mindset yang harusnya kita punya, kita belajar dari Nabi Allah Ibrahim. Mudah-mudahan bisa nganterin kita untuk hidup lebih tenang, lebih bahagia, lebih damai, dan penuh makna. Terima kasih, kita ketemu di video-video berikutnya insya Allah.